Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Hadirin dan hadirat jamaah pengajian Masjid Al-Madinah yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah malam hari ini kita diizinkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian fikih di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita semua untuk senantiasa mengabdi kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah kita sampaikan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini insyaallah kita masih teruskan kajian kita berkaitan dengan masalah mayit atau ziarah kubur. Terakhir adalah Bismillahirrahmanirrahim. Yusannu wad'u jaridati hadra 'alal qabri. Disunahkan menanam pelepah kurma yang masih hijau, atau disunahkan menanam pohon kurma yang masih hijau di atas kubur. Nah, kalau kita di sini nggak ada pohon kurma, pohon apa aja yang kira-kira itu bisa tumbuh gitu ya. Kalau dulu itu pohon kemboja, kalau sekarang pohon apa sekarang? Pohon apa aja? Ada pohon mede ya, mede. Karena purmede itu lama itu Pak, tahan lama itu. Coba yang purmede kita masih kecil, sampai sekarang masih ada di sana. Purmede kuat ya Pak. Kemudian juga kenapa ditanam itu pohon yang berwarna hijau? Wari'annahu yukhaffifu anhu bi barakati tasbihah. Karena itu bisa meringankan siksa ahli kubur yang disiksa ya. Dengan apa? Dengan barakah tasbih dari pohon tersebut. Di pohon-pohon itu ternyata bahwa dia bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qisa biha ma'udi dan min tarahin awi araihan arad. Dan juga boleh juga nanam bunga, bukan nanam bunga, menabur bunga. Dan itu nggak boleh diambil selama bunga itu masih basah. Kenapa? Karena di situ malaikat turun. Jadi malaikat pada, dan itu nggak boleh diambil, nggak boleh diambil. Tapi di hakil mayit birtiyahil malaikah nazilin lidzalika. Kemudian wa kuriha bina'ulahu awi alaih, dan makruh hukumnya kuburan itu dibangun. Ya Pak, kecuali memang takut dimakan binatang buas, takut itu longsor atau lain sebagainya. Itu makruh hukumnya. Nah, makruh itu kalau apa? Kalau kuburnya itu punya tanah sendiri. Kan ada kuburan keluarga tuh, keluarga dibangun sama dia, itu juga makruh hukumnya. Tapi kalau misalnya tanahnya tanah wakaf, maka di sini haram hukumnya. Perlu kita pilih Pak ya. Jadi wa mahalul syaraha al-bina idza kana bi mulkihi. Fa in kana bina'u nafsil qabri bi ghairi hajatin mimma mara aw nahi qubbatin alaihi musbalah wa hiya ma'fida 'alal balad ajab fiha urifa asluha wa musbiha amla aw maqufun
Al-maqufan haruman wa khudima wujuban. Pokoknya mustalah itu artinya kuburan wakaf. Baik wakafnya itu ketahuan wakaf siapa apa enggak gitu. Kuburan itu yang di tempat kita itu wakafnya siapa itu? Paling tua sini siapa? Hah? Nggak tahu aja. Nggak tahu itu. Itu Urifa asluha atau nggak tahu Urifa asluha wa musnah amla. Di wakaf itu ketahuan siapa yang wakaf atau mungkin wakaf itu kan itu syaratnya ada yang nyerahin, ada yang terima gitu. Kalau dulu nggak ketahuan itu nyerahin siapa dengan siapa. Gitu Pak. Karena memang apa? Dulu itu tanah masih apa? Murah. Ada orang sini dulu pergi haji ke tanah 1 hektar ya. 1 hektar Pak. Dulu. Heran ya. Pergi haji ternyata jual sekarang kurang sekarang. Dulu tanah 1 hektar itu pergi haji. Saking dia pengen haji, tanah 1 hektar itu jual sama dia. Nah kalau sekarang tanah 1 hektar, berapa orang yang berangkat ini? Banyak. Yang paling nanya ke kantor. Wah, sekampung itu berangkat. Dulu 1 orang. Dan itu nggak naik pesawat, naik apa Pak? Naik kapal laut. Dan kapal air ya, kapal laut. Kapal laut itu, bukan kapal air. Itu dulu, kan sekarang murah. Sekarang mah paling berapa itu? Berapa sekarang? Gitu ya. Nah, kenapa itu harus dihancurin? Ini kan harumah wahdi mawjuban bi'ana yata'abbad ba'da imhaqil mayit. Karena bangunan itu bisa apa itu? Ya ta'abbad. Enggak rusak-rusak meskipun mayitnya di bawah udah rusak. Atau mungkin keluarga udah meninggal dunia. Anaknya udah mati, cucunya juga udah mati, tapi itu masih ada kan itu. Nah, kalau masih ada itu, orang itu kan berani nggak kira-kira nanam itu di situ? Nggak berani Pak. Di sana aja itu banyak kuburan yang kagak pada kenal. Nggak pada kenal, gitu ya. Jadi dia ta'abbad ma'ala ilmihaj al-fafi tadi pun al-mudrik lima lar dalam jadi nggak begitu sempit. Wa idza hulima turadul hijarah al-mukhrajah ila ahliha in urifu. Kalau misalnya itu dihancurin dan itu bangunnya dihancurin dan itu dikembalikan batunya sama siapa sama keluarganya kalau ketahuan. Kalau keluarga masih ada. Ayuh lah baina rumah atau dibagianin aja begitu. Batunya maksud dibagianin aja. Keluarganya juga apa? Nggak ada yang nggak tahu kita mulai kemana kan? Tapi nggak mungkin orang itu dipulangin ke rumahnya hingga bakal dipakai kalau sekarang kan itu. Wa ila pamalu dai kalau nggak ada yang ngambil itu dianggap apa? Harta yang hilang. Wa hukum ma'rufun harta yang hilang gimana itu? Harta hilang. Jadi kalau kita nemu HP itu jangan langsung diambil tuh. Paling nggak 1 tahun diumumin. HP siapa gitu ya. Paling nggak kan 2 tahun, 2 tahun baru ambil. Ini sekarang kalau semenit ambil sama dia. Katanya nemu, nomornya dicabut sama dia. Dia tahu itu yang penting itu. Di situ ada nomor apa aja ada di situ. Kan itu ya. Kalau dia punya bank, Pak, nomor ada di situ semua, Pak. Nah, kalau kita nemu kayak gitu, ya manfaatnya buat kita juga kagak Pak. Jadi orang itu ada apa dia nemu katanya nemu. Ya. Kalau gitu mah artis sekarang juga susah. Coba lah kalau dikasih kode kita kagak tahu kodenya. Apa namanya? Konslet itu. Susah Pak. Ini ya. Jadi istilah nemu itu dikasih nama dulu sama tahun paling enggak. Tahu cari dulu orangnya punya siapa.
Kalau semenit udah diapain? Udah lihat tahu itu orang lihat HP-nya jatuh, lihat dia jatuh. Diamin aja sama dia. Ya ambil itu HP-nya. Jangan Pak. Yang gitu tuh nggak bikin kita kaya. Bikin kaya nggak? Enggak Pak. Bisa-bisa sekarang harga HP kita jual 1 juta. Anak kita apa namanya? Tabrak mobil bisa 5 juta itu habis. Keluarga kita gitu ya. Orang bisa bawa rumah sakit. Emang sih kesannya bukan gara-gara HP yang kita ambil, dengan tahu kan gitu. Itu akibatnya kapan? Bisa jadi nggak langsung Pak. Bisa jadi akibatnya apa? Tahun, 2 tahun, 3 tahun baru itu kita udah lupa. Itu gara-gara kita ambil HP orang kemarin itu ya. Orang yang nyari-nyari itu bisa jadi itu nanti akibatnya apa? Bisa setahun setelah itu Pak. Kalau setahun setelah itu kita masih ingat makanya. Nah, kalau kita habis ngambil HP kemudian tangan kita kiting gitu ya, baru tuh wah habis ngambil tangan gua kiting, cari itu orangnya kan itu masih meninggal mungkin. Ini lama baru kita kiting. Banyak kayak begitu, jangan apa namanya gitu ya, jangan asal gampang aja gitu, jangan asal gampang. Dan misalnya di sini, tahu saya nggak boleh hilang. Terakhir kerja nggak boleh kalimat begitu. Nah bagusan lagi. Jadi kalau di sini sendalnya hilang tinggal ngambil tuh. Warnanya banyak sendal. Iya maksudnya ada di itu. Kita siapin itu Pak. Tinggal ngambil. Minta. Cuman ada tulisannya masjid. Ulangi. Karena hak masjid ya. Atau hak musola. Kagak bakal bikin kaya. Jawabannya orang yang suka ngambil begitu kaya aja misalnya aneh. Tidak tahu ya, nggak boleh sebut nama tuh. Kaya ke orang yang sekarang. Agak nolong mesin, nolong besi. Kagak kaya Pak, kagak kaya. Ya, kaya sekarang tuh. Buktinya gitu loh. Ya, jadi kudu dibuang itu Pak. Nah kalau enggak ya terserah dah. Kalau mau udah banyak orang pintar gitu, banyak orang pintar. Nah, kalau saya gini, saya bilang kalau orang anak perempuan itu nggak boleh baca Quran, haram hukumnya kan ya. Tapi ada yang mengatakan boleh katanya kalau dia menghafal dia hafal hukumnya tasbih. Kalau sebenarnya Pak, saya bilang ya. Kalau kayak gitu ya kasih tahu saya dalilnya apa kan begitu ya benar ada kecuali mungkin selawat orang selawat itu boleh Pak boleh nggak boleh selawat atau bisa baca Bismillah lagi ngangkat air Bismillah pun itu nggak boleh diniatkan Al-Quran di Bismillah Bismillahirrahmanirrahim atau ketika astagfirullahaladzim gitu ya ini utama Allah salah itu kan. Tapi kalau serta-merta dia Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tasbih. Meskipun memang ada kalau kita bilang kalau katanya tasbih enggak ngapa-ngapa. Enggak pernah kalau saya. Kalau emang kagak boleh ya. Enggak boleh. Jadi kita kan masalah hukum Pak, untuk tanggung jawabnya kemana tuh? Sama Allah. Makanya kalau orang guru fikih itu jangan asal menentukan hukum. Apalagi sesuatu yang kita kagak tahu, sesuatu yang masih rembang-rembang kita bilang haram itu. Padahal kadang haram. Dosa kita mah. Loh. Haram loh. Udah kagak haram. Kita kagak tahu dosa kita. Kenapa? Allah menghalalkan, kenapa kita mengharamkan? Gitu bahasanya, Pak. Ya. Allah mengharamkan, kenapa kita memubahkan atau membolehkan? Itu yang nggak boleh. Jadi saya sering saya bilang tanggung jawabnya udah, ya tanggung jawab masalah
sholat, bisa. Nah itu tadi Pak, kalau misalnya hancurin kan, saya mah kagak ngancurin, sayang setelah itu Pak, setelah ya. Ada pertanyaan Pak, silakan. Nggak ada kan? Nggak ada. Nah, salah sholat nih. Nih, saya warunya ayat sudira bisyarkah saktut waduk fina wujuban katib kiska fina takami syahadatain. Jadi masalah bayi yang berlahir, bukan bayi yang keguguran Pak. Kalau sebulan 2 bulan itu masih darah itu ya, masih apa itu? Masih bentuk darah Pak ya, darahnya. Terus kalau udah 4 bulan biasanya itu akan ditiupkan roh, kan gitu ya. Nah kalau misalnya di bawah 4 bulan itu boleh nggak dimandiin, boleh juga nggak sholatin, gitu ya. Tapi kalau udah 4 bulan itu kudu dimandiin tuh, wajib dimandiin. Sholatin enggak. Ulama katakan nanti tergantung kepada itu bocah. Kalau bocah itu misalnya teriak begitu, tahu nggak teriak? Ya pokoknya berbunyi itu bocah, berbunyi kan. Itu kudu dimandiin dan kudu. Tapi kalau dia nggak teriak, wajib dimandiin, nyolatin nggak usah, nggak usah. Tapi kalau sudah 6 bulan, itu kan udah berbentuk gitu ya, itu sudah apa dimandiin dan juga kudu disolatin. Mandinya gimana? Ya cukup siram-siram itu aja Pak. Nggak mungkin kita bocor masuk sekedar apa itu? Ini sekedar cuma syarat dah bahasanya. Ya. Terus dikapanin enggak? Silahkan kapanin ya. Sekali kan mau dibungkus masukin plastik gitu ya. Astagfirullah. Nah itu biar bagaimanapun itu manusia. Jadi fa'in istalat aw istahala ba'da intisal suliya ala intisal. Terus arkan hak untuk salat mayit ini ada 7 itu Pak. Yang pertama niat Pak ya. Kemudian yang kedua yang kedua adalah qiyamun berdiri. Wazalnya qiyam diqadin bagi yang bala'ad yang untuk semayat tadi. Salat mayit rukun yang pertama Pak niat. Kemudian yang kedua berdiri. Kalau dia nggak berdiri, bisa berdiri boleh nggak duduk? Boleh. Kalau dia nggak bisa duduk boleh sambil berbaring itu Pak. Cuman kayaknya nggak mungkin ya. Sholat mayit baru berbaring, orang masih mau balik susah. Dan masih boleh, masih boleh. Yang ketiga kemudian adalah 4 takbir. Ya, 4 takbir itu ma'at takbiratul taharrum. Ini takbiratul ihram. Ya, yang takbiratul ihram. 4 takbir kecuali takbir Idul Adha sama Idul Fitri. Itu rakaat pertama 7 kali itu. Takbirnya ya tidak termasuk takbiratul ihram. Kemudian rakaat yang kedua takbir 5 kali tidak termasuk takbir ihram. Kalau ini termasuk takbiratul ihram. Allahu Akbar. Saya akan Allahu Akbar. Allahu Akbar baca doa untuk mayit. Allahu Akbar baca doa untuk keluarga mayit. Wa yusanu rabbiyani fi takbiratin hadaman bi baidan. Ngangkat tangan itu sunnah. Rawaduhuma tahta sabri baina kulli takbiratin. Lalu di sini disodar. Wa rabi'uha Fatihatan. Yang keempat gimana baca Fatihah.
فبدرها موقوف بقدرها والمعتبر أنها تزيغ بعد غير أولي خلاف الحرام كالمحرم وإن لازم عليه جمع ruknain di takbir mahallin haula al-dzikr. Terus pokoknya baca Fatihah. Kalau nggak baca Fatihah nggak bisa ya baca yang lain lah. Terang. Kemudian wa yusannu israrun bi ghairi takbiratin wa salamin wa ta'awun wa tarkul iftitah wa surah bila ala ghaib al qabrin. Nah, ini Pak. Disunahkan salat mayit itu apa? Israr bacaannya kecuali takbirnya. Kecuali apa tak? Wassalam dan juga salam. Lumayan. Jadi itu israr sir bacaannya kecuali takbirnya itu Allahu Akbar gitu ya. Dan juga salam. Wa tarkul iftitah as-surah. Enggak usah pakai iftitah dan juga baca surah illa ala ghaibin al-qabrin kecuali salat gaib ya dan juga salat di atas kubur. Ya deh. Jadi gaib itu boleh baca surah. Jadi Fatihah pada kemudian juga surah. Dan itu jarang kita praktekkan. Jarang Pak ya. Jadi gaib illa ala ghaibin al-qabr atau di kubur. Saya gaib musalli ala mayyitil ghaib arba takbiratin kalau kita ya lillahi ta'ala Allahu akbar ini ya. Baca apa tuh? Bismillahirrahmanirrahim. Terus habis itu baca surah. Surah apa ya? Kalau mainnya enggak atau sholatnya dikuburin di kuburan di atas tur misalnya itu kalau dikasih duit dan sudah dipakai buat bocah tiba-tiba nyampe di lokasi main dulu dia main sudah dibawa di sholatin kan gitu ya. Gimana kita kejar kubur sholatnya di atas tur Rasulullah pernah seperti itu. Nah kalau yang demikian boleh baca surah. Wa qamisuha salatu ala nabi salawat nabi ba'da takbiratus tsaniyah setelah takbir yang kedua. Awal sudah. Fala tuju fi ghairiha wa yadabu dhamu salam lis-salah. Wa yadabu dhamu salam lis-salah. Wa du'a lil mu'minin wal mu'minat aqibaha wal hamdu qablaha. Sadisuha yang keenam adalah doa bil mayyit, doa buat mayit. Ya, yang khususnya walau tipkan minat Allah maghfirlahu warhamhu dan seterusnya. Ba'da tsalitsah setelah takbir yang ketiga. Falil ba'da ghairi hafadzah. Enggak boleh itu dibaca setelah takbir yang lain. Pokoknya takbir yang ketiga bacanya Allah maghfir. Wa yusannu aidan min du'a lahu wal ma'thur afdal wa aulahu ma rawal muslim wa Allahumma ighfir lahu. Ini lagi warham wa'afi wa baraqim nuzu'asin min halal wa sir bima yusad wa barak walakin mahadaya kama inaqal tabul amin adalah suatin udal khairan dari wa ala khairan alihi wa jawdan khairan min jawdihi wa adkhul jannah wa aidin min adab al-qabr wa fitwa min adab an-nar wa yazidu alaihi nadab Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina dan seterusnya. Wa yaqulu fi dhikri hadza Allahumma ij'alhu faratan li 'abai wa salaman adran wa 'idatan ma'tibar dan seterusnya. Itu kalau anak kecil bisa ditambah dengan doa yang Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya kana ya nasta'inu siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah rabbana wa lana. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman tanfa'una fid din wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.